Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidarul Abror. Saya adalah mahasiswa UNSA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Langsung saja, topik kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang Tafsir Al-Munir karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedikit mengulas tentang biografi beliau. Syekh Abu Abdil Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ialah nama lengkap beliau. Beliau dilahirkan di Tanara, Banten pada tahun 1813 Masehi dari keluarga religius yang menekankan pendidikan Al-Quran sejak kecil. Ketekunan beliau dalam belajar membuatnya menonjol sejak usia muda, sehingga ketika remaja ia menguasai dasar-dasar fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Asal-asalkan keilmuan mendorongnya untuk merantau ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama pada masa ketika perjalanan jauh tidak semudah sekarang. Di Mekah, beliau belajar kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Ahmad Zaini, dan masih banyak ulama besar lainnya. Kegigihan dan kejeniusan beliau membuat para gurunya mengakui bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani ialah seorang murid yang jenius. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Nawawi menetap di Mekah dan mulai mengajar di Masjidil Haram. Pada masa itu, sangat jarang ulama dari Nusantara mendapatkan posisi mengajar di pusat ilmu dunia Islam tersebut. Namun, kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan ketajaman pemikirannya menjadikan beliau dihormati oleh para ulama dari berbagai negeri. Tidak heran kemudian beliau dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, gelar yang menunjukkan kedudukan ilmiahnya di kawasan Hijaz. Karya-karya beliau yang berjumlah lebih dari 100 kitab mencakup berbagai disiplin, tafsir Al-Quran, fikih dalam mazhab Syafi'i, tasawuf, akhlak, tauhid, hingga ilmu alat seperti nahwu dan balaghah. Bahasa beliau dikenal sangat fasih dan elegan, namun tetap komunikatif. Beliau dianggap sebagai penjelmaan ulama klasik dalam gaya modern pada zamannya, sehingga mendapat sebutan Imam Nawawi Ats-Tsani atau bisa disebut sebagai Imam Nawawi kedua. Lanjut kepada deskripsi kitab Tafsir Al-Munir. Salah satu karya terbesar Syekh Nawawi adalah Tafsir Marah Labib, yang juga dikenal dengan nama Tafsir Al-Munir fi Ma'alim At-Tanzil. Sebuah tafsir lengkap 30 juz yang menjadi rujukan ulama di dunia pesantren. Tafsir ini disusun dengan gaya penulisan ringkas namun sangat padat makna. Syekh Nawawi memadukan metode tafsir bil ma'thur, mengutip riwayat sahabat, tabi'in, dan hadis dengan tafsir bil ra'yi, yaitu analisis akal yang moderat dan proporsional. Beliau merangkum itu dari tafsir besar seperti Jalalain dan Baydhawi, lalu menambahkan penjelasan hukum menuntut mazhab Syafi'i serta hikmah-hikmah akhlak dan tasawuf. Karena itu, tafsir ini dikenal sederhana namun mendalam dan relevan bagi para santri hingga kini. Selanjutnya ialah contoh penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada Tafsir Al-Munir. Penafsiran beliau pada surat Al-Fatihah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah yang berarti hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan mendapatkan perhatian khusus dalam tafsir Marah Labib karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan bahwa mendahulukan kalimat iyyaka sebelum kata kerja adalah bentuk pengkhususan yang menunjukkan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah secara mutlak. Menurutnya, kata na'budu menyakup makna merendahkan diri dengan ketundukan penuh, sehingga ibadah bukan hanya ritual lahiriah, tetapi juga ketundukan batin yang mendalam. Selanjutnya, beliau menafsirkan nasta'in sebagai pengakuan bahwa tidak ada
daya dan kekuatan bagi manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan demikian, seluruh usaha, ibadah, dan urusan hidup manusia pada hakikatnya bergantung kepada kekuasaan Allah. Syekh Nawawi memadukan makna bahasa, unsur tauhid, dan dimensi tasawuf dalam menjelaskan ayat ini, dan menegaskan kesempurnaan ibadah hanya dapat dicapai apabila seorang bersandar sepenuhnya kepada Allah dan membersihkan hatinya dari ketergantungan kepada selainnya. Menurut beliau, ayat ini merupakan inti dari seluruh syariat karena menggabungkan tujuan manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah dengan kesadaran bahwa semua ibadah tidak akan sempurna tanpa pertolongannya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan lebihnya itu semua dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.